Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Faradisa dengan NPM J1A 220401. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah kalkulus lanjut dengan materi bidang singgung dan aproksimasi maksimum dan minimum. Yang pertama, bidang singgung dan aproksimasi. Definisi. Misalkan suatu permukaan S mempunyai persamaan F, X, Y, Z sama dengan K, Z sama dengan F, X, Y sama dengan F, X, Y, Z sama dengan F, X, Y dikurangi Z sama dengan 0. Maka bidang singgung dari S pada titik P0, A, B, C adalah sebuah bidang yang melalui P0 dan tegak lurus pada nabla F, A, B, C. Teorema. Untuk permukaan F, X, Y, Z sama dengan K, persamaan bidang singgung di titik A, B, C adalah Fx A, B, C, X dikurang A ditambah Fy A, B, C, Y dikurang B ditambah Fz A, B, C, Z dikurang C sama dengan 0. Jika permukaan Z sama dengan Fx, Y, maka persamaan bidang singgung di A, B, F, A, B adalah Fx dalam kurung A, B, X dikurang A ditambah Fy dalam kurung A, B, Y dikurang B dikurang 1, Z dikurang C sama dengan 0. C sama dengan F, A, B. Z dikurang F, A, B sama dengan Fx dalam kurung A, B, X dikurang A ditambah Fy dalam kurung A, B, Y dikurang B. Contoh 1. Carilah persamaan bidang singgung terhadap Z sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 di titik 1,1,2. Jawab, misalkan Fx, Y sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dan perhatikan bahwa nabla F, X, Y sama dengan 2XI ditambah 2YZ. Jadi, nabla F 1,1 sama dengan 2XI ditambah 2YJ. Dan dari teorema, persamaan yang diminta adalah Z dikurang 2 sama dengan 2X dikurang 1 ditambah 2Y dikurang 1. Atau 2X ditambah 2Y dikurang Z sama dengan 2. Dapat dilihat dari gambar 3. Di situ ada Z sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dan di bidang singgung 2X ditambah 2Y dikurang Z sama dengan 2. Contoh 2. Tentukan persamaan bidang singgung dan garis normal permukaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah 2Z pangkat 2 sama dengan 23 di titik 1,2,3. Jawab, misalkan F, X, Y, Z sama dengan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah 2Z pangkat 2, maka nabla F, X, Y, Z sama dengan 2XI ditambah 2YJ ditambah 4ZK. Nabla F 1,2,3 sama dengan, nah yang I-nya itu kan ininya 1, berarti 2 dikali 1, 2I ditambah 4 dikalikan 2, jadi 4C ditambah 4 dikalikan 3, jadinya ditambah 12K. Jadi persamaan garis singgung di 1,2,3 adalah 2X min 1 ditambah 4, Y min 1 ditambah 12, Z min 3 sama dengan 0. 2 dikali X itu hasilnya 2X, 2 dikali negatif 1 hasilnya negatif 2, 4 dikali Y 4Y,
4 dikali negatif 2 negatif 8, 12 kali Z 12Z, 12 dikali negatif 3 negatif 36. Jadi 2X dikurang 2 ditambah 4Y dikurang 8 ditambah 12Z dikurang 36 sama dengan 0. 2X ditambah 4Y ditambah 12Z sama dengan 46. Contoh 2. Jadi, persamaan parameter garis normal adalah X sama dengan 1 ditambah 2T, Y sama dengan 2 ditambah 4T, Z sama dengan 3 ditambah 12T. Atau bisa ditulis persamaan simetris garis normal adalah X dikurang 2 per 2 sama dengan Y dikurang 2 per 4 sama dengan Z dikurang 3 per 12. Yang kedua yaitu tentang maksimum dan minimum. Misalkan F fungsi dengan daerah asal S dan misalkan P0 titik di dalam S. Yang pertama, Fp0 adalah nilai maksimum global dari F pada S jika Fp0 lebih besar atau sama dengan Fp untuk semua P di S. Yang kedua, Fp0 adalah nilai minimum global dari F pada S jika Fp0 kurang dari atau sama dengan Fp untuk semua P di S. Yang ketiga, Fp0 adalah nilai ekstrim global dari F pada S jika Fp0 adalah suatu nilai maksimum global dan nilai minimum global. Kita peroleh definisi untuk nilai maksimum lokal dan nilai minimum lokal jika dalam jika dalam 1 dan 2 kita syaratkan bahwa pertidaksamaan berlaku pada N gabungan S. Dengan N lingkungan dari P0, Fp0 adalah nilai ekstrim lokal dari F jika Fp0 adalah nilai maksimum lokal atau nilai minimum lokal. Gambar interpretasi dari definisi. Yang gambar pertama itu ada gambar minimum lokal dan maksimum lokal, lalu ada gambar minimum global dan maksimum global. Teorema A, teorema eksistensi maksimum dan minimum. Jika F kontinu pada suatu himpunan tutup dan terbatas S, maka F mencapai baik nilai maksimum global maupun nilai minimum global di sana. Teorema B, teorema titik kritis. Misalkan F didefinisikan pada suatu himpunan S yang mengandung P0 jika Fp0 adalah suatu nilai ekstrim, maka P0 haruslah berupa suatu titik kritis, yakni P0 berupa salah satu dari 1. Sebuah titik perbatasan S atau 2. Sebuah titik stasioner dari F atau 3. Sebuah titik singular dari F. Contoh, carilah nilai-nilai maksimum atau minimum lokal dari F X, Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 2 ditambah Y pangkat 2 per 4. Jawab, fungsi yang diberikan dapat didiferensiasikan sepanjang daerah asalnya. Bidang XY, jadi titik-titik kritis yang mungkin hanyalah titik-titik stasioner yang diperoleh dengan cara menetapkan Fx, X, Y, dan Fy, X, Y sama dengan 0. Tetapi Fx, X, Y sama dengan 2X min 2 dan Fy, X, Y sama dengan Y per 2 adalah 0 hanya ketika X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0. Tinggal memutuskan apakah 1,0 memberikan nilai maksimum atau nilai minimum atau bukan keduanya. Contoh, perhatikan bahwa F 1,0 sama dengan negatif 1 dan Fx, Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 2X ditambah Y pangkat 2 per 4. Sama dengan
X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 1 ditambah Y pangkat 2 per 4 dikurang 1 sama dengan X min 1 pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per 4 dikurang 1 lebih besar atau sama dengan 1. Jadi, F 1,0 sebenarnya adalah suatu minimum global untuk F. Tidak terdapat nilai-nilai maksimum lokal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.